Baiklah, para mahasiswa, dalam pertemuan kita untuk kuliah yang ke-9 ini. Sebelumnya kuliah kita pertama sampai dengan ke-7 sudah selesai, dan pertemuan ke-8 UTS. Sekarang kita masuk pertemuan yang ke-9. Saya kembali mereview kuliah kita yang berkaitan dengan manajemen bencana, yaitu kita sudah membicarakan bahwasanya manajemen bencana itu suatu disiplin ilmu. Kenapa dia menjadi suatu disiplin ilmu? Kita sudah sama-sama memahami, karena di dalam manajemen bencana itu, di dalamnya sudah sangat komprehensif, mulai dari logistik bencana, SDM bencana, kemudian juga di situ berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan financial, dukungan anggaran yang untuk mengatasi terjadinya bencana, dan juga berbagai langkah-langkah pasca bencana yang disebut dengan manajemen bencana yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Jadi dia sebagai suatu disiplin ilmu yang merupakan cabang dari ilmu manajemen. Ya, jadi manajemen bencana itu cabang dari ilmu manajemen secara keseluruhan. Kemudian dalam mempelajari manajemen bencana ini sebagai suatu disiplin ilmu, apa saja yang dipelajari? Dalam manajemen bencana secara garis besar dipelajari ada 3 aspek. Pertama, manajemen bencana dari aspek kesiapsiagaannya, mitigasi, early warning. Jadi itu satu bagian yang disebut dengan pra-bencana. Dalam pra-bencana itu di dalamnya adalah kesiapsiagaan, early warning, dan mitigasi. Tentu ini suatu proses manajemen bencana yang harus kita kuasai. Kemudian yang kedua, manajemen bencana berkaitan dengan kedaruratannya, kedaruratan bencana, yaitu pada saat terjadinya bencana, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan tindakan-tindakan kedaruratan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan penyelamatan manusianya yang mengalami musibah, mensuplai dukungan logistiknya, dan kemudian juga menyediakan tempat-tempat darurat, ya, dalam keadaan terjadinya bencana. Nah, ini tentu fokusnya pada ketepatan dan kecepatan bantuan yang harus diberikan. Kemudian yang ketiga tentu berkaitan dengan pasca bencana, yang di dalamnya itu menyangkut 2 aspek besar, yaitu yang sifatnya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Jadi merehabilitasi dari aspek manusianya supaya tidak terjadi trauma, dan juga merehabilitasi fasilitas tempat pemukimannya dan fasilitas lainnya, dan merekonstruksi supaya dia kembali kepada kondisi awal sebelum terjadinya bencana, sehingga dengan demikian kita harapkan dia akan kembali kepada kehidupan normal. Kemudian bagaimana definisi, ya, pengertian dan konsep tentang manajemen bencana itu tentu tidak lepas dari konsep, prinsip, definisi dari manajemen, ya. Jadi karena dia cabang dari satu ilmu manajemen, maka prinsip-prinsip manajemen, ya, itu menjadi prinsip manajemen bencana, ya. Apa saja itu yang terkait dengan prinsipnya? Tentu adalah dalam manajemen itu kata kuncinya adalah kemampuan mengendalikan, mampu mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi prinsip itu yang menjadi dasar definisi yang dilakukan, diterapkan di dalam manajemen bencana. Kemudian apa saja regulasi, ya, yang mengatur tentang bencana itu? Regulasi itu di Indonesia itu dimulai dengan adanya undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada keputusan presiden, ada peraturan daerah, ada peraturan gubernur, ada peraturan wali kota, bupati, ya. Semuanya itu mengikuti tata cara aturan
sistem penyusunan undang-undang yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita punya undang-undang yang berkaitan dengan bencana ini yang disebut dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Itu undang-undang yang komprehensif yang dimiliki oleh Indonesia. Di dalamnya sudah mengatur tentang lembaganya, mengatur tata kerja lembaga ini, mengatur tentang wewenang dan tanggung jawabnya, mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah jika terjadi bencana, mengatur kapan dikatakan saat bencana skala nasional, kapan bencana dimasukkan dalam skala regional atau skala daerah. Itu diatur dalam undang-undang. Kemudian apa saja jenis-jenis bencana? Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu dibagi 3. Pertama, bencana alam. Ya. Jadi bencana alam itu bencana yang terjadi karena perubahan alam. Ya, perubahan alam. Jadi perubahan alam itu menimbulkan pergeseran tektonik, maka terjadilah bencana tektonik. Perubahan alam karena misalnya gunung meletus, karena perubahan pergeseran atau kondisi gunung yang mengalami perubahan pergeseran sehingga dia meletus. Demikian juga bencana karena tanah longsor, ya, karena berbagai hal yang menyebabkan tidak stabilnya tanah sehingga terjadi bencana. Kemudian ada bencana non alam, ya. Bencana non alam ini contohnya COVID. Ini contoh dari bencana non alam, ya. Bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Yang berikutnya adalah bencana sosial. Bencana sosial itu bencana terjadi karena adanya konflik antar manusia, antar kelompok masyarakat, ya, sehingga menimbulkan bencana. Ujung-ujungnya adalah terjadinya korban, ya, korban manusia. Jadi 3 ini, bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Nah, kemudian dalam manajemen bencana diketahui tentang perlunya kemampuan, ya, yang didefinisikan sebagai kekuatan, ya, yang dimiliki, ya, dan potensi, ya, oleh perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, mengendalikan, melakukan kesiapsiagaan, mengatasinya dengan cepat sehingga dia bisa mempertahankan kehidupannya. Ini yang penting, ya. Contohnya adalah langkah kesiapsiagaan itu early warning. Di beberapa daerah, ya, itu sudah punya kebiasaan, terutama mereka-mereka yang tinggal di pinggir laut, di pinggir pantai, ya. Itu kalau dia punya pengalaman bencana semacam tsunami, dia sudah tahu kemana dia harus menyelamatkan diri. Kalau dia lihat air sudah naik dengan cepat, dia tahu harus segera naik ke atas, ya, sehingga dia dapat menyelamatkan diri, ya. Demikian juga jika terjadi bencana gunung meletus, itu masyarakat sekitar gunung itu dia sudah tahu tanda-tanda, ya, tanda terjadi gunung meletus. Misalnya banyaknya binatang-binatang yang keluar dari gunung itu, dari hutan-hutan di gunung, itu ular misalnya, ya, binatang lain, itu pun nggak tahan dia karena kepanasan, ya, itu artinya sudah ada tanda-tanda gunung mau meletus, ya. Itu bentuk early warning yang harus juga manusia memahaminya untuk dia menjauhkan diri dari lokasi terjadinya gunung meletus itu. Nah, kemudian apa itu resiko dan bagaimana kerentanan dalam manajemen bencana? Risiko adalah sesuatu yang dialami, ya, jika terjadi bencana. Nah, oleh karena itu kita harus mampu memetakan suatu wilayah yang punya risiko bencana. Misalnya jika dia berada di wilayah-wilayah pinggiran lereng bukit yang begitu tajam, ya, dia tinggal di situ, kemudian tanah itu hutannya juga sudah gundul,
maka potensi terjadinya longsor itu besar, maka terjadi bencana longsor. Atau mereka yang tinggal di pinggir sungai, bantaran sungai, itu juga berisiko akan mengalami bencana banjir, ya. Nah, kemudian juga jika dia tinggal di pinggiran pantai, maka itu dulu masyarakat dulu itu nelayan dulu yang tinggal di tepi pantai itu rumahnya tidak pernah rumahnya itu yang beralas lantai semen, dia tetap rumahnya yang rumah panggung, ya, karena dia tahu air pasang naik air itu kalau dia tidak rumah panggung maka akan hanyut, ya, dia dihantam ombak air laut. Nah, itu artinya bagaimana masyarakat itu sendiri sudah mampu melakukan persiapan-persiapan jika terjadi risiko-risiko bencana. Nah, yang rentan itu adalah kaitannya mereka yang tidak bisa dengan cepat mengatasi jika terjadi bencana, ya. Yang rentan ini mereka kelompok bayi balita, orang tua, lansia, ya, yang tidak bisa mobilitas tinggi itu rentan. Sehingga itulah yang pertama harus diselamatkan. Jika terjadi bencana mereka dulu dievakuasi, ya, sehingga mereka itu dapat segera dilindungi dengan baik. Kemudian apa itu bahaya geologi, dan diantaranya adalah bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, gunung api yang meletus dan sebagainya. Itu geologi itu berkaitan dengan tentu karakter bumi, ya. Karakter bumi terjadi pergeseran lempengan-lempengan bumi, ya. Kita tahu kita ini kan terdiri dari beberapa lempengan, ya, di bawah laut, ya. Jika lempengan itu mengalami pergeseran karena mengalami penyesuaian, ya, maka itu terjadi kondisi geologi. Tsunami itu salah satu bentuk terjadinya pergeseran lempengan di bawah laut, ya. Sehingga dengan demikian karena pergeseran itu juga menimbulkan tsunami, terbelahnya dasar laut, air masuk, kemudian menutup lagi belahan itu, maka air naik ke atas bergelombang dan mencari tempat yang landai, ya, dan disitulah dia hantam sehingga gelombangnya makin besar karena benturannya dengan pantai itu begitu kuat, ya, karena makin dangkal maka ombaknya akan semakin tinggi. Nah, ini pengantar saya berkaitan dengan kuliah kita sebelumnya untuk kita bisa melanjutkan kuliah berikutnya. Saya rasa itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.